DPR ogah pindah ke IKN, gedung kami lebih mewah. Pindah nggak lupa deh, ha? Pindah nggak? Itu proyek udah dibikin ribuan triliun, bukannya pindah lupa deh, ha? Kenapa malas pindah? Bingung ya? Kalau lagi mangkir rapat, lagi malas rapat, bingung mau kemana? Kalau di sini kan di Jakarta kan bisa ke Senopati, ke Sofia Gunawarman, Kemang, Suryo, Menteng ya. Kalau di situ bingung ya? Di situ kalau keluar gedung belok kanan ketemunya orang hutan ya, hah? Dan katanya nggak mau pindah biar masyarakat nyaman menyampaikan aspirasinya ke DPR. Nyi. Heh, sejak kapan? Sejak kapan lo pade mendengar aspirasi rakyat? Nggak usah ngade-ngade le. Mau nyaman, mau kagak juga ya kan? Emang kalian mendengar aspirasi rakyat? Sejak kapan, ha? Berak kalian se-GBK, nggak usah sekebon lagi, se-GBK kalian berak, ha? Tuh juga kan kalian kan nanti selalu kan mewah kan, nyaman juga nanti IKN. Masyarakat Kalimantan juga kalau menyampaikan aspirasi rakyatnya juga bakal nyaman-nyaman aja kok ya, meskipun nggak akan didengar juga gitu. Nyi. Padahal kan kalau kalian pindah itu kan gedung jadi kosong tuh. Nah itu gedungnya kan bisa jadi buat tempat konser. Apalagi tempat duduknya udah memadai itu, udah stadium gitu, udah tribun. Terus ada mic-nya lagi kan, di meja-mejanya ada mic. Jadi kita nonton konser sambil nyanyi pakai mic. Kan enak. Kalau penyanyi nggak seneng, tinggal dimatiin mic kita. Kayak siapa tuh ketua DPR kemarin, lupa tuh gue yang matiin mic tuh, ya kan. Terus juga kalau gedungnya kosong kan bisa dipakai sama Holy Wings buat apa namanya, bikin acara boxing. Nanti lu pada nonton Coach Justin lawan Bung Toel di gedung DPR. Kapan lagi lu nonton orang berantem pukul-pukulan di gedung DPR live langsung, ha? Itu udah kebayang banget sih di kepala gue. Kalau emang kalian ngerasa di sini lebih nyaman, males pindah ke IKN, ya udah kalian tinggal minta aja ke presiden yang baru, dibikinin restoran bintang 5, tempat buat party segala macem ya kan di IKN, tempat buat hura-hura, buat refreshing, kan tinggal minta sama presiden. Kita sebagai warga negara yang cihuy siap kok untuk memberikan uang kita kepada kalian untuk membangun yang mewah-mewah di sana. Naikin aja pajaknya, nggak masalah kok. Kalian tuh liau-liau banget ya. Ya pokoknya pindahlah kalian. Kalian nggak kasihan sama presiden, masa presiden sama menteri-menteri doang, masa DPR dan lain-lain nggak pindah sama, kan ada PNS juga tuh ya, kalian bonding lah sama PNS di sana nanti ya kan, ngobrol ambil party gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama kami berdua di obrolan milenial dengan saya orang lembur dan Bung Herudin ya. Bung Herudin ini mahasiswa keren, idealis, keren, cadas ya, mantap. Tapi kalau di zaman ini ya memang ribet ya. Sebab dibikin ribet mahasiswa itu, termasuk soal UKT yang nggak kelar-kelar. Ngomong katanya ditunda. Ya kita tahu lah rezim ini rezim pembohong yang bohongnya udah berbusa-busa. Nah Bung Herdin, di sini kita coba bahas ya. Kemarin kan ada bule yang viral di IKN tuh. Nah ini ternyata sekarang nih udah ditemukan sederet masalah yang ditemukan BPK ya soal pembangunan IKN ya. Nah dari laporan Tempo ya, laporan ikhtisar dari Tempo Jakarta ya, laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS ya 2 tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK mengungkap sejumlah permasalahan terkait pembangunan ibu kota Nusantara ya. Laporan itu memuat 158 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pembangunan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD. Adapun pemeriksaan terhadap IKN masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pembangun wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. Nah, BPK dalam laporan menuliskan bahwa salah satu yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembangkan perkotaan adalah lewat Kemen PUPR ya, yang telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap 1. Nah, dari hasil pemeriksaan BPK berikut sejumlah temuan bermasalah perihal pembangunan IKN. 1 ya, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024 ya, rencana strategis Kementerian PUPR ya, ada rencana induk IKN. Nah,
Terus kedua, persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai. Hal ini terlihat dari persiapan lahan pembangunan. Infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan 2085,62 hektar dari 36.150 hektar tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan. Waduh, ngeri juga ya. Nah, 3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap 1 belum optimal. Duh, pusing nih kalian. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap 1. Nah, dari berita ini itu kan banyak masalah ya. Belum lagi udah anggarannya fantastis tapi investornya nol gitu. Nah, Bung Herudin gimana nih nanggapinnya? Ya, namanya juga proyek siluman, Proyek proyek siluman, kejar bentar dulu. tayang, proyek kejar tayang Roro Jongrang gitu ya. Oh Ya iya, kalau kita lihat kan undang-undang IKN ini kan dikebut dalam waktu kurang dari 2 bulan kalau tidak salah betul ya. betul. Setelah pas masa pandemi ya, kemudian juga dikebut gila-gilaan. Hmm. Kan kalau nggak salah IKN ini kan undang-undangnya tahun 2021 kalau tidak salah ya. Iya. 2021 awal kan Hmm. disahkannya. 2021 disahkan ya. Korbannya kan kita tahu Bang Edi pas Iya. tanggal 31 Januari 2022. Berarti IKN ini 2022 Iya, betul. undang-undangnya. Undang-undang Nah, IKN. kan kalau nggak salah tanggal 16 Januari 2022 IKN ini. Nah, jadi emang secara kebut ya untuk kemudian memutuskan memindahkan ibu kota negara. Ya padahal masih banyak pilihan ya. Tadi sebenarnya kan para ahli sudah menawarkan pilihan termasuk tadi mungkin memecah ibu kotanya tidak terpusat ya. Maksudnya tadi Jakarta sebagai pusat ekonomi saja, ntar pusat pemerintahannya di mana, terus pusat legislatifnya di mana atau di mana. Jadi tidak kemudian membangun benar-benar dari nol. Sebenarnya nggak masalah membangun ibu kota itu dari nol. Ya ada beberapa negara yang sudah melakukannya, semisal Myanmar ya, ketika dipimpin oleh junta militer pada tahun 2005 memindahkan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw ya sejauh 189 km ke arah pedalaman. Ya itu nggak masalah ya. Dan itu tanpa banyak memakan investor dananya tanpa investor asing ya, kebanyakan dari APBN memang. Ya, dan memang karena ibu kota itu kan terkait satu kedaulatan negara ya, ibu kota loh, Betul, kedaulatan betul. negara, kemudian martabat ya, atau harga diri bangsa ya. Harusnya memang tidak banyak mengandalkan APBN ya, kalaupun ada investasi ya bolehlah ya, tapi tidak kemudian melulu mengandalkan investasi asing terutama. Ya sebenarnya memang harus APBN ya, itu menurut Dino Patijala. Dan kita juga kan namanya ibu kota kan pasti urusan dalam negeri ya, maksudnya termasuk kedaulatan juga. Sangat berbahaya sekali jika kemudian ibu kota Nusantara nantinya katakanlah ya kebanyakan dari investor ya, itu kan nantinya kedaulatan kita di mana ya. Kemudian di perpolitikan kancah internasional dari posisi tawar Indonesia semakin rendah ya di mata negara-negara ya, karena ibu kotanya saja dari investor ya. Jadi nanti bisa diatur-atur ya. Tapi yang jelas yang kedua juga urgensi memindah ibu kota itu seperti apa ya Kak, laporan Jakarta akan tenggelam dan lain sebagainya. Itu kan baru ya kan juga nggak tahu sih, ya tinggal ada upaya pencegahan itulah ya sebenarnya. Betul, Itu betul. juga akhirnya kan tumpang tindih kan aturan-aturan yang ada, termasuk juga RPJM Jakarta yang masih menjadi ibu kota sampai 2039 ya dan lain sebagainya. Intinya tadi ya Pak Jokowi ini sebenarnya pada waktu itu hanya ingin meninggalkan legacy yang luar biasa, ya meninggalkan bangunan yang luar biasa. Jadi kayak macam Raja Jawa gitu. Kalau Raja Betul. Jawa itu kan tadi ketika berkuasa dia membangun bangunan yang monumental semisal candi ya, termasuk Candi Prambanan yang kisah Roro Jongrang ini, Bandung Bondowoso. Ya betul kan, peninggalan kerajaan Mataram Hindu ya di Jawa Tengah ya. Betul, betul. Kemudian Candi Borobudur yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram Buddha ya, pada waktu itu kan Mataram terpecah ya antara Hindu dan Buddha. Jadi
tadi apa namanya, jadi seperti ingin meninggalkan legasi berupa bangunan monumental sebenarnya ya. Pada akhirnya memaksakan ya. Ya kita bukannya apa-apa. IKN ini kan dianggarkan sampai berapa triliun sih, 500 sampai 600 triliun kan kalau di Betul, anggaran betul. awal Ibu Sri Mulyani itu. Ya sekarang bayar bunga utang saja sampai pokoknya saya sampai 800 800 triliun triliun. untuk tahun 2000 ya untuk tahun 2025 ya, utang yang jatuh tempo. Ini gimana ceritanya? Mau nyekik rakyat dengan pajak lagi ya, dan kemudian menyerahkan ya tambang-tambang kekayaan alam yang luar biasa besar ya, yang potensi ya negara mendapatkan pendapatan dari tambang itu diserahkan kepada pihak swasta, atau bahkan terakhir diserahkan kepada pengelola ormas keagamaan ya. Hmm. Itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat proporsi APBN ya, itu 86% itu pajak loh ya. Gila, ngeri dong. Sumber daya alam itu hanya sekitar 14 sampai 15% saja. Jadi kan lucu, ngaco ya. Jadi yang kaya itu hari tadi pengusaha-pengusaha tambang. Ya kita lihat Prajogo Pangestu, Lauta Guing ya, yang punya tambang batu bara yang kemudian kekayaannya melonjak naik, yang menjadi orang masuk ya jajaran orang terkaya di Asia. Itu kan karena melonjaknya saham batu bara. Ini luar biasa. Jadi intinya ginilah ya, IKN ini terlalu terburu-buru ya, dan tadi tidak kemudian memilih opsi-opsi yang lain. Misalkan tadi mengembangkan kota yang sudah ada ya. Misalkan kan kalau dulu Bung Karno memang mau memindahkan ibu kota dari Jakarta. Betul, Pada waktu betul. yang dipilih itu Palangkaraya ya, di Kalimantan juga Palangkaraya. Kenapa tidak kemudian meneruskan ide Bung Karno dengan kemudian memindahkan ibu kota ke Palangkaraya? Kotanya sudah ada, tinggal menambahkan infrastruktur yang ada, bukan membangun dari nol. Ya apalagi kemudian membabat hutan, ya membabat ini itu, merusak lingkungan tanpa AMDAL ya. Pembangunan IKN ini kan ya tadi sudah ditetapkan, AMDAL-nya baru nyusul. Ya kacau. Ya, jadi intinya itu. Jadi kenapa tidak tadi ya pilihan-pilihan yang lebih logis yang kemudian tidak memakan biaya yang begitu besar. Sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan yang itu, tapi kan tadi membangun dari nol yang akhirnya dipaksakan. Yang tadi ya juga investor asing pun belum tentu mau juga ya. Karena faktanya kan hari ini yang kemudian investasi itu kan swasta nasional ya, swasta, bukan kemudian swasta asing. Ya itu pun mungkin dipaksa. Ya kita lihat nantinya seperti apalah. Tapi yang jelas IKN ini proyek kejar tayang jadinya ya, untuk kemudian membuat peninggalan monumental sebenarnya. Tapi kira-kira bakal mangkrak atau gimana Bung Edin? Karena kenyataannya tetap berjalan terus dan progresnya sudah semakin naik gitu. Ya, ya kan progres kalau kita lihat kan baru pembangunan tahap 1 kan, baru kawasan inti IKN yang meliputi istana, ya kemudian perumahan menteri-menteri dan juga pegawai negeri sipil, PNS-PNS yang PNS-PNS di pemerintahan terkait. Nah, itu kan yang intinya saja, sedangkan kawasan-kawasan penyangganya ya belum terbangun secara luas, secara total gitu loh ya. Karena kan membutuhkan dana yang lumayan besar. Betul. Ya apakah kemudian APBN-nya cukup atau tidak ya, dan memang tadi namanya ibu kota negara memang harusnya ya dari dalam negeri pembiayaannya harusnya. Ya kalau duitnya ada sih nggak masalah ya. Cuma kan tadi untuk kemudian APBN saja masih defisit ya. APBN 2025 dianggarkan 3.500 triliun dengan defisit 600 triliun. Artinya defisit itu kan berarti tekor gitu loh ya. Tekor. Biar tekor akan utang lagi. Ya jadi ya tadi kalau kemudian fakta-fakta di lapangan ya, pembangunan IKN itu tanpa AMDAL dan lain sebagainya ya memang proyek kejar tayang, dan kita lihat ya apakah mangkrak atau tidak ya tergantung kemudian komitmen dari pemerintahan selanjutnya, walaupun kemudian melanjutkan ya, karena kalau sudah dari presiden kan kekuasaan punya dia, apakah Betul. kemudian tiba-tiba nanti dibatalkan atau kemudian ditunda pembangunannya ya untuk kemudian diprioritaskan untuk program makan gratis ya kan bisa saja ya kan. Itu kan juga yang diungkapkan oleh Sudrajat Jiwandono ya, kakak ipar dari Pak Prabowo yang pernah menjabat sebagai Gubernur BI yang juga menjadi tim dari Prabowo Gibran ya bahwa kalau pilihannya antara IKN atau makan gratis ya Pak Sudrajat Jiwandono memilih makan gratis ya, yang merupakan program unggulan dari ketika berkampanye Prabowo Gibran. Ya tinggal nanti bagaimana keputusan
pemerintahan selanjutnya ya tiba bisa saja kemudian mengeluarkan perpu atau mengeluarkan undang-undang yang baru ya kemudian lolos di Batalkan. DPR ya sah ya bisa dibatalkan siapa kan bisa juga ya kan tinggal nanti seperti apa dan IKN ini kan akhirnya menjadi alat sandera juga bagi bisa menjadi perpecahan Prabowo Jokowi di 2025 mendatang. Ya kita lihat saja nanti seperti apalah. Mantap. Tentunya Pak Prabowo lebih memprioritaskan apa namanya program makan siang gratis ya karena sesuai janji kampanyenya ya. Nah, baik Bung Herudin ya. Nah, kira-kira kalau nanti IKN ini sudah jadi dan sudah berhasil ya. Si Jokowi ini sudah berhasil untuk upacara di sana. Kira-kira legacy yang ditinggalkan tuh memang cuma legacy bahwa hebatnya Jokowi meninggalkan bukti nyata pembangunan yang infrastruktur yang mega atau dia tetap sebagai si Jokowi yang banyak meninggalkan masalah-masalah dalam negara ini. Ya, legacy itu kan ya tadi ya tergantung siapa yang kemudian nanti menjulukinya ya. Kalau bagi para pemujanya ya sebagai bapak infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kan di balik itu semua juga kemudian utang yang terus menumpuk ya, kemudian keran impor yang dibuka lebar-lebar yang kemudian juga apa namanya membuat petani dalam negeri menjerit dan lain sebagainya. Jadi tergantung dari sudut pandang seperti apa ya. Kalau kita sebagai pengamat ya kemudian pengkritik ya kemudian juga kita melihat ya apa adanya saja jika baik katakan baik ya jika buruk katakan buruk ya, dan sudut pandangnya yang menjadi tolak ukurnya juga apa dulu ya kalau kita menilai dalam segi syariat Islam ya apa sih Jokowi ya Jokowi ini kan juga tidak menerapkan syariat Islam ya jadi ya sudah kacau ya jadi seperti itu jadi tergantung tolak ukur dalam menilainya kemudian dari sudut pandang siapa yang kemudian berbicara ya kalau pendukungnya kalau pemuja die hardnya ya pasti akan memuji-mujinya ya walaupun juga akhirnya banyak yang tobat juga ketika apa namanya politik dinastinya semakin menguat dan semakin ditunjukkan secara telanjang bulat gitu. Baik, baik, baik. Nah, itu dia sekilas dari laporan kita ya tentang sederet masalah yang temukan BPK soal pembangunan IKN. Nah, nanti kita lihat apakah BPK ini akan lanjut untuk menindak tegas soal IKN atau cuma sekedar ya laporan aja gitu loh. Karena ya kita tahu BPK juga kan masih di bawah presiden tentunya ya. Namanya. Ya BPK juga kita tahu lah ya sering banyak lah apa auditornya disuap oleh bupati oleh wali kota agar dapat apa WTP ya wajar tanpa pengecualian. Iya. Ya kan sudah sering kan ya auditor BPK ditangkap ya karena kasus OTT ya karena mengaudit ya laporan keuangan kabupaten mana ya termasuk di Bogor itu kan juga sama kan apa Ade Yasin ya kena OTT bareng auditor BPK kan BPK Jawa Barat. Iya, oke. Nanti kita lihat aja apa kejadiannya di bulan-bulan berikutnya karena mau nggak mau ya akan menggerus APBN yang terus-menerus semakin tergerogoti dan sudah memakan anggaran yang fantastis. Baik, sekian dari kita berdua dari Ujung Negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Herudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.